Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 805, alinea ketiga. Fahuwa idzan, jadi dengan demikian. Fahuwa idzan, maka jadi dengan demikian. Mauqibun wahidun, satu rombel, satu kafilah, satu rangkaian. Yatara'a ala tariqit tarikhil bashari, yang memanjang sepanjang perjalanan sejarah manusia, al-mausul, yang saling sambung menyambung, warisalah wahidah, dan juga satu risalah, ya, bihuda wahid, dengan satu hidayah, ya, lil indar wa tabsyir, untuk diberikan peringatan dan kabar gembira. Ada reward, ada punishment. Tangan kanan pegang pedang, tangan kiri pegang melati, itu berimbang. Kemudian mauqibun wahidun, satu rombel, satu gelombang, yadummu hadhihi safwah al-mukhtarah min bainil bashar, yang tergabung di sini adalah satu pilihan manusia, yaitu Nuhun wa Ibrahim wa Ismailu wa Ishaqu wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Daud wa Musa wa ghairuhum, dan lainnya, mimman, ya, qassahumullahu ala nabiyhi, mereka itu diceritakan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebelum kamu juga ada nabi-nabi lain seperti si anu. Dan sudah kita jelaskan juga, ini adalah sebagian dari nabi-nabi yang namanya disebutkan. Ada juga nabi-nabi lain yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus. Ya, sebagian kami ceritakan dan sebagian tidak diceritakan. Kenapa? Ya mungkin karena mereka belum bersentuhan dengan peradaban Cina. Karena transportasi masih sangat sederhana sekali. Ya, jalan kaki menyampainya berapa tahun. Ya, dengan Kambodia, dengan Vietnam, dengan Indonesia, dengan Amerika juga dianggapnya, ya, Amerika diyakini ada orang kan setelah Christopher Columbus, belum lama kan? Ya iya, zaman Nabi gimana? Itu satu. Juga kemungkinan nabi-nabi yang tidak disebutkan. Kenapa? Ngalap cukup. Ngalap cukup itu artinya sengaja dibatasi, tidak diceritakan semua. Kalau diceritakan semua, pasti nanti Al-Qur'annya kebanyakan dong. Sejilid aja jarang yang baca, apalagi kalau 1000 jilid. Iya kan? Nah, 25 nabi itu sebetulnya cukup merepresentasikan karakter manusia. Jadi sama dengan 25 pangkat 25, itulah karakter manusia. Sudah selesai, cukup semuanya. Ada yang kaya raya, Nabi Sulaiman, ada yang miskin, ada yang galak, ada yang santun, ada macam-macam lah. Ya, itu maksudnya seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa mimman lam yaksushum alaihi, dan juga termasuk orang-orang yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Ya, seperti Siddhartha Gautama, seperti Konfusius, seperti mungkin siapa namanya? Gajah Mada barangkali. Ya, masa komunitas manusia sudah punya kerajaan yang maju,
2000 tahun sebelum Nabi lahir, Cina punya kerajaan, punya kaisar yang agung. Masa nggak ada nabinya? Di Mekah yang hanya berapa gelintir orang ada nabi, ya kan? Gitu. Jadi kenapa tidak diceritakan? Ya mungkin karena sangat jauhnya dan belum terjadi kontak dengan mereka. Ceritakan juga percuma. Orang belum pernah ketemu, belum pernah berhubungan. Itu salah satunya. Kemudian mauqibun min syatal aqwam wal ajnas, yaitu satu rombongan perjalanan sejarah kemanusiaan dari berbagai macam suku, berbagai macam etnis, ya, wasyatal buqa wal ard, juga daerahnya yang berbeda-beda, ya, yang regional, yang lokal, yang internasional dan sebagainya. Fi syatal awinati wal azman, di segala waktu dan segala zaman yang berbeda-beda. Dan syariatnya juga ya berbeda-beda. Ya, sangat kondisional sekali. Zamannya Kanjeng Nabi Adam ya kakak adik, kakak kandung, adik kandung boleh kawin, dikawinkan. Kenapa boleh? Ya belum ada orang. Ya sekarang mah nggak boleh dong. Dulu boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya kalau nggak boleh bukan sama siapa? Sama ketek. Ya, itulah persoalannya. Kemudian la yufarriquhum, ya, nasabun wala jins. Ya. Dan juga tidak dibeda-bedakan antara turunan dan suku, ras dan sebagainya. Wala ardun wala watanun, negerinya apa, pulaunya apa, negaranya apa, nggak dibeda-bedakan. Wala zaman wala bi'ah, ya, eranya era apa, fasa apa, kemudian milieunya di mana, lingkungannya di mana. Kulluhum atin min dalikal masdaril karim, semuanya mereka itu para nabi datangnya dari sumber yang mulia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum, dan semua merekanya, yahmilu dzalika nurul hadi, semuanya sama-sama membawa cahaya petunjuk dari Allah. Wa kulluhum yuaddi al-indar wa tabsyir, mereka semuanya sama-sama tugasnya menyampaikan indar dan tabsyir, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan ancaman. Wa kulluhum yuhawilu an ya'khudha bizimamil qafilatil basyariyati ila dzalikan nur, dan mereka para nabi itu semuanya sama-sama berusaha untuk mengendalikan kafilah kemanusiaan menuju cahaya yang terang. Sawa'un minhum man ja'a, sama di antara mereka yang datang, ya, di asyiratin, datang untuk satu keluarga, nabi yang kelasnya keluarga, wa man ja'a liqaumin, atau seorang nabi yang tugasnya untuk satu kaum, satu masyarakat, wa man ja'a li madinatin, atau nabi tugasnya hanya untuk mengcover satu kota. Macam-macam juga, ya, wilayah tugasnya yang berbeda-beda, ya. Kemudian seperti nabi-nabi orang Yahudi, ya tugasnya untuk orang Yahudi aja, lainnya enggak. Yang bersifat universal itu klaim tentang tugas risalah yang universal itu untuk seluruh alam semesta adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang nabi yang diutus di Mesir, pada yang sama ada nabi lagi yang ada di Syam, di Lebanon umpamanya. Ya ini ada syariatnya, ini ada syariatnya, ini nabi pada zaman yang sama biasa. Tapi begitu nabi turun, selesai, semua risalah selesai. Hanya satu risalah sebagai namanya risalah penutup. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya la nabiyya ba'da khatamul anbiya wal mursalin.
ya nabi dan rasul yang penutup. Setelah itu tidak ada nabi lagi, hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menja'a linasi ajmain. Kemudian ada lagi nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan berita kepada seluruh umat manusia. Ada nabi yang untuk keluarganya, ada nabi yang untuk bangsanya, ada nabi yang ditugas untuk orang sekota, ada nabi yang ditugaskan untuk seluruh umat manusia. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul nabiyyin. Oke. Sampai situ saja dulu kita sepakati bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, khatamun nabiyyin, nabi penutup. Artinya penutup itu setelah beliau tidak ada nabi lagi. Maksudnya apa? Jadi mungkin saja ini ada orang beranggapan bahwa dengan ditutupnya para nabi, dengan Nabi Muhammad yang dinobatkan sebagai nabi penutup, nabi terakhir, setelah itu tidak ada nabi lagi, ya, dengan pengertian bahwa agama yang dibawa kanjeng Nabi adalah agama terakhir yang sudah final, ya, menuju kesempurnaan, sehingga diyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Itu menjadi isu besar sekarang ini, masalah Islam sempurna atau tidak tuh. Ya, yang emosi ada. Ketika ada yang menyebutkan Islam tidak sempurna, yang marah ada. Iya, tapi kan belum teruji, belum pernah dilakukan debat nasional, debat publik. Siapa yang mengatakan Islam sempurna, silakan duduk di sini. Yang Islam tidak sempurna di sini, ya berdebat, silakan ditonton oleh seluruh bangsa, seluruh umat Islam di dunia. Itu aja kan persoalannya, betul nggak? Jangan salah menyalahkan. Ketemu aja belum, kena juga enggak kok. Iya, kita sepakat Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Apakah menunjukkan bahwa agama sudah sempurna? Itu kan kita bicarakan. Bagi yang mengatakan sempurna, dalilnya ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Yang mengatakan belum sempurna, apakah perbudakan masih berlaku, masih relevan untuk diterapkan sekarang? Islam tidak pernah melarang perbudakan. Malah ketika Saudi melarang perbudakan, didemo oleh rakyatnya. Kenapa raja melarang perbudakan? Tuhan tidak melarang. Bagaimana melarang sesuatu yang Tuhan tidak melarang? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Berarti raja kafir. Oh, jadi karena sudah sempurna berarti perbudakan boleh gitu. Tidak boleh dibatalkan. Perbudakan boleh dibatalkan enggak? Nah, kalau yang sempurna berarti enggak boleh didemo, harus diperbudakan. Iya, ya ini yang jadi persoalan. Oh, jadi perbudakan boleh karena sudah sempurna sih. Jadi hukum-hukum Tuhan itu tidak boleh disempurnakan, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dibekukan, tidak boleh direvisi, harus begitu maksudnya. Nanti seorang suami boleh mukul istri? Boleh nggak suami mukul istri? Nggak boleh. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhunna. Seorang suami kalau istrinya nusus, bangkang, diajak tidur nggak mau, nasihati. Kalau nggak, ya pisah ranjang dulu. Kalau nggak, pukul, wadribuhunna. Boleh suami mukul istri, tak tangkap sama saya. Tapi Al-Quran mengatakan wadribuhunna, boleh pukul. Oh, Tuhan mengizinkan, kenapa kamu melarang? Pokoknya saya tangkap. Nggak ada urusan. Ada undang-undangnya kok, KDRT, betul nggak? Betul. Jadi masih relevan laki-laki mukul istrinya. Nah, itu kan persoalannya. Jadi konsekuensinya ketika Anda mengatakan Islam sempurna, berarti perbudakan boleh, betul nggak?
Beli cewek boleh nggak? Boleh, milkul yamin. Wa in khiftum alla taqsitu la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau nggak bisa berbuat adil, ya udah satu aja, nggak usah poligami. Kalau satu nggak kuat juga, sudah beli perempuan aja. Boleh beli perempuan, masih relevan. Begini, yang mengatakan solihun fi kulli zaman wa makan siapa? Yang mengatakan Islam relevan di segala zaman, segala tempat, itu namanya Hasan al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Dikatakan ketika Kongres Ikhwan Muslimin yang kedua di Mesir, solihun fi kulli zaman wa makan. Dikiranya sabda Rasulullah itu kata Al-Hasan al-Banna, paham bikin. Nah itu menjadi persoalan. Oke. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan, ya silakan kalau nggak cocok datang ke sini, betul nggak? Saya hormati. Ya kalau perlu hotelnya saya bayari, transportnya saya ganti semuanya. Percayalah. Kalau ya Anda ingin mencari kebenaran, begitu kan? Tapi kalau Anda ngomong di YouTube, ya menyebut saya sakur, kafir dan sebagainya, dan nyuruh saya bersyahadat lagi karena sudah dianggap murtad, ya itu kan nggak layak, betul nggak? Dan saya tidak pernah membantah, tidak pernah membantah, tidak pernah menyangka, tidak merespon, tidak menjawab apapun yang engkau nyatakan terhadap atas diri saya. Yang mengkafirkan saya, mempertikaikan saya, tidak saya bantah. Yang bilang saya bukan Buya Sakur tapi buaya, ada kan? Saya marah enggak? Enggak kan? Enggak kok. Udah. Terus gimana? Iya gitu. Artinya bukan Anda menuduh saya murtad. Yang saya khawatirkan anak cucu kita akan menjadi murtad kalau mereka tahu bahwa perbudakan dibenarkan dalam Islam dan laki-laki boleh memukul istrinya dan Islam membolehkan kawin paksa. Percaya nggak? Siapa yang bertanggung jawab? Kamu yang berdosa kalau mereka pada murtad. Betul nggak? Iya dong. Anak cucu kita semakin pinter loh. Ya, kita sekarang nggak bisa mengelak kecuali kita hanya ikut beserta dunia mengawal hak asasi manusia, betul nggak? Lah iya gimana lagi? Itu persoalannya. Oke, nah kemudian ini Khatamun Nabiyyin ini juga artinya saya menafsirkan lagi bahwa Nabi terakhir ini sama sekali tidak memberikan pengertian bahwa agama yang dibawa ini sudah selesai sempurna dan sudah final. Bagaimana final? Yang agama mengatur kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia terus berkembang. Mungkin enggak satu undang-undang mengatur manusia berkembang, undang-undangnya tidak berkembang? Mungkin enggak? Mungkin undang-undangnya beku? Ya akan ikut berkembang, pola pikirnya berkembang, peradaban sudah berkembang, sehingga ketika Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Nabi penutup Khatamun Nabiyyin, itu artinya bukan menunjukkan kesempurnaan agama Islam, tetapi menunjukkan bahwa setelah Nabi Muhammad diutus Nabi, itulah waktunya manusia harus disapih dari wahyu dari Allah. Dari sejak dulu manusia disusui dengan wahyu dari langit. Setelah Nabi Muhammad lahir, menyampaikan agama yang rasional, agama yang memang diturunkan untuk zaman akhir. Artinya sama saja seorang anak bayi kalau sudah 2 tahun disapi enggak? Atau disusui terus sampai tua? Manusia juga sama, masa sampai tidak disusuin terus dengan wahyu dari langit? Ya sudah, kamu sudah dikasihkan ilmu pengetahuan, sains, apalagi sekarang sudah teknologi segala macam sudah luar biasa. Saya kira sudah, hei manusia, ke depan
engkau jangan mengandalkan menunggu susu dari langit. Sudah, silakan akalmu kau gunakan untuk menatap masa depan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Gunakanlah akalmu untuk mengisi kehidupan dunia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuju kesempurnaan, paling tidak kita tidak terbantahkan bahwa kesempurnaan sekali lagi hanya milik Allah. Al-Qur'an Maha benar. Tapi penafsirannya tentu disesuaikan dengan kontekstual bagaimana si pemikir dan si penafsir. Dari sisi psikologisnya, dari sisi antropologinya, dari sisi keluasan pikirannya, dari sisi usia. Oleh karena itu, penafsiran ini berarti berkembang sesuai dengan zamannya. Jangan secara tekstual kita nikmati, tetapi mari kita berargumen secara kontekstual. Itulah gambaran-gambaran yang malam ini kita sama-sama nikmati. Itu Mbak Hani. Iya, demikian hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tato untuk mempertajam kajian pada malam hari ini. Dan saya yakin statement-statement Buya tadi menimbulkan beberapa pertanyaan. Dan untuk forum diskusi, saya berikan kesempatan yang istimewa untuk yang hadir di Gedung Serbaguna terlebih dahulu. Dipersilakan. Mas, iya. Sebutkan nama dan dari mana? Selamat malam Buya. Iya. Saya Hendra Agus Triyono. Mungkin ini yang ketiga kalinya saya bertanya ke Buya ya. Iya. Cuma mungkin untuk pertanyaan malam ini ada sesuatu yang bisa dikatakan agak bagaimana gitu ya. Ini pertanyaan ini didedikasikan kehormatan saya untuk menghormati salah satu intelektual umat Islam. Dalam hal ini tokoh Islam yang nanti namanya akan saya sebutkan dalam catatan kaki menuju pertanyaan ini. Judul pertanyaan ini adalah penemuan terbaru dalam memahami kitab suci Al-Quran yang dibukukan. Sedikit saya bicara tentang apa yang sudah saya jalani Bu ya. Bahwa saya mendapatkan warisan dan surat wasiat dan juga warisan pekerjaan. Antara lain hal ini disebabkan karena saya mendapatkan materi sejenis legalitas dasar yang menyatakan bahwa saya telah dikhatamkan isi kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Atas dasar karena mendapatkan dua jawaban dalam ayat dan surat berbeda dalam kitab suci Al-Quran. Yang menurut hasil riset saya, riset saya dan pertanyaan saya ke beberapa ulama keseluruhan, tidak hanya dalam keyakinan Islam, bahwa jika jawabannya benar maka itu bisa dikatakan sah. Jawaban dua pertanyaan yang menjadi dasar saya ditemuin salah satu tokoh yang akhirnya saya ketahui beliau adalah salah satu tokoh kepemimpinan termasyhur di 3 negara, khususnya di Indonesia, yang merupakan di mana dua pertanyaan ini selain menjadi akar utama permasalahan dunia dari 3 permasalahan, dan jawaban pertanyaan tersebut bisa menjadi dasar penyelesaian hukum positif dengan metode khusus, sehingga untuk menjadi dasar penyelesaian masalah yang mustahil diselesaikan kata orang, yang tidak hanya dalam ruang lingkup Islam khususnya di Indonesia, di mana jabatan tersebut bisa menjadi kesaksian catatan khusus seseorang dalam konsep kepemimpinan. Sehingga pada bulan April tahun 2008 saya melakukan perjalanan dari Pulau Batam sampai ke Cirebon ke Jakarta untuk menemui Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang intelektual ajaran agama Islam yang saya percaya. Di tengah perjalanan saya mendapatkan berbagai kelengkapan lain, antara lain beberapa warisan dan penemuan lainnya, sehingga menambah pentingnya jawaban tersebut untuk diketahui sebagian orang. Dalam hal ini saya juga mendapat semacam penguat materi legalitas atas dasar kesepakatan 7 tokoh intelektual dalam satu kepemimpinan. Mohon maaf Bapak, bisa langsung ke pertanyaan. Mohon maaf ini ya, kita dibatasi waktu juga. Langsung ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya, mohon maaf ini pertanyaan mungkin jawaban untuk saya, tapi ketika beliau menjawab bisa dikatakan ini
yang melihat beliau dalam hal ini Kiai Ibnu Wahid. Ya. Apa perspektif Buya mengenai yang dimaksud khatam isi Al-Quran dan Al-Hadis? Karena mendapatkan jawaban dalam dua ayat kitab suci Al-Quran yang berbeda, di mana ayat ini yang saya ketahuin yang menjadi akar yang sama ini permasalahan ini selama kurang lebih mungkin 200 tahun. Sekian aja Buya, terima kasih Buya. Apa kira-kira pertanyaan? Bisa Iya. diterangkan? Ini Ayatnya, mungkin ayatnya, akar permasalahan dari dua ayat. iya. Iya. Ayatnya yang Ayatnya, iya. Iya. ayatnya Al-Baqarah 23 dan Al-Isra 88. Iya. Perspektif Buya tentang ayat dari Al-Baqarah. Dan ketika orang itu bisa menjawab tanyaan itu. Iya. Al-Baqarah ayat ke 23. 23 Terus? dan Al-Isra Al-Isra 88. ayat 88 Buya. Iya, terus yang jadi masalah bagaimana yang dipertentangkan apanya ini? Hah? Coba dibuka Al-Qur'annya. Pertanyaannya itu perspektif Buya bagaimana kalau ada seseorang atau orang bisa menjawab tanyaan itu dengan bukti yang ada gitu. Dinyatakan khatam isi Al-Quran dan Al-Hadis. Iya, Al-Baqarah itu bunyinya apa? Ayat 3 tuh. Dan Ya jika kamu keraguan pada hamba kami Muhammad, buatlah semisal surat ayat semisal Al-Quran. Oh, begitu. Apabila engkau ini, silakan kau bikinkan 10 ayat seperti Al-Quran begitu. Iya. Terus yang Al-Isra-nya? Al-Isra itu jika bangsa manusia dan jin bersatu, niscaya mereka tidak akan mampu membuat Al-Quran yang semisal. Iya. Nah ini saya mendapat jawabannya dari seseorang gitu kan, sehingga itu nanti bisa menjadi dasar apa sih penyelesaiannya gitu. Kalau sudah melihat isinya itu sendiri. Ya sekarang begini persoalannya, Al-Quran menantang para penyair Arab, jago-jago sastranya. Silahkan datangkan, silahkan bikinkan 10 surat atau lebih yang setara dengan Al-Quran. Sekalipun engkau jin manusia berkumpul bekerja sama untuk bikin ayat yang lebih hebat dari Al-Quran, tidak mungkin bisa melakukan. Ini kan suatu tantangan. Nah sampai sekarang sudah ada belum orang yang mencoba? Saya bikin sajak sampai sekarang sudah 120 jilid. Ini masih ada pro kontra kok. Ada yang komennya, Buya sajak yang dibaca bikinannya siapa katanya gitu. Ada lagi yang berkomentar, kok cengeng banget, masa berkeluh kesah dimasukkan YouTube. Masa Buya berkeluh kesah tentang perasaannya sendiri kok disampaikan dalam YouTube. Ini artinya insya Allah orang ini nggak pernah sekolah kan. Nah itu persoalannya. Dan sampai sekarang apakah ada seorang sastrawan Arab yang menyatakan ampun, saya tidak bisa bikin ayat-ayat yang seindah Al-Quran. Kan seperti itu. Dan saya belajar bahasa Arab 20 tahun di negeri Arab. Sampai ngimpi saja saya ngomong Arab. Ngimpi tuh pakai bahasa Arab saya tuh. Iya. Sampai sekarang saya belum pernah mencoba bikin ayat yang bertanding dengan Al-Quran. Karena saya melihat bahwa Al-Quran ini memang bahasa Arab. Tapi gaya bahasanya bukan gaya bahasa Arab. Makanya saya mengatakan Al-Quran itu bahasanya bahasa Quran, bukan bahasa Arab. Secara kebetulan, kan gitu persoalannya. Jadi memang sehingga bahasa Arab terlalu sangat indah, sampai akhirnya kadang-kadang orang nggak paham. Saking indahnya maka orang menjadi paham. Nah, ketika Al-Quran yang kita baca ini, apakah ini karya sastra? Apakah buku fikih, apakah buku sejarah, apakah buku juga bukan semua. Yang pas itu Al-Quran itu bukan buku pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku politik, bukan buku hukum, tapi lebih layak kita sebutkan guide of life.
Jadi makanya nanti pada akhirnya siapa yang bisa meyakinkan bahwa ini Al-Quran adalah kalamullah, bukan karangan Nabi Muhammad. Itu saja, itu menjadi masalah sampai sekarang. Dulu orang-orang Islam ingin meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan karangan Nabi Muhammad, dengan cara Nabi Muhammad dibuta hurufkan. Nabi Ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nabinya buta huruf supaya orang percaya Al-Quran ini adalah firman Tuhan, bukan karangan Nabi Muhammad. Kok begitu sih? Saya melihat untuk membuktikan bahwa ini Al-Quran bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, adalah diuji secara tekstual satu persatu tentang kebenarannya. Betulkah ini karangan manusia? Itu lebih elegan membuktikannya. Oh, ini jelas bukan manusia. Pada zaman tahun 571 belum ada ilmu embriologi, ilmu embrio tentang pertumbuhan janin di dalam perut. Di Al-Quran sudah bicarakan wakasona itu malahma semakasona lahma. Iya. Tahapan-tahapan kejadian embrio dalam perut. Nabi Muhammad sekolahnya di mana? Belum ada Oxford, belum ada Cambridge, belum ada Ohio, belum ada Washington DC, belum ada. Aku belajar di mana nih? Teori Big Bang itu baru sekarang muncul, ya, dikumandangkan oleh George Lemaitre, bahwa alam semesta itu mengandung sistem the extending universe, alam yang saling mengembang dan semuanya berputar dalam bentuk galaksi-galaksi. Ada sekian miliar galaksi, satu galaksi ada sekian jutaan miliar bintang-bintang dan sebagainya, dan semuanya saling memutar. Di Al-Quran sudah ada sejak abad ke-7. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika huwa taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal qadim la syamsu yang bagilah antul qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Sudah diceritakan. Dari mana Nabi belajar ini? Itu pasti bukan karang dia dong. Masih mending begitu membuktikan kebenaran Al-Quran, jangan membuta hurufkan Kanjeng Nabi. Ya saya tersinggung loh kalau bisa dibilang buta huruf itu. Ya masa seorang Nabi itu kan syarat wajib kan sidik, tabligh, amanah, fatona. Berarti Nabi jenius nggak? Cerdas nggak? Masa nggak mampu menghafalkan 15 huruf? Gimana lagi? Seumur hidup tidak mampu menghafalkan huruf, gimana lagi? Masuk akal nggak? Itu kan persoalannya. Nah disitulah makanya persoalan yang semacam ini itu akhirnya ujung-ujungnya selera juga pada akhirnya. Memang dasar orang yang ngotot dengan bukti segudang tetap aja nggak percaya. Pokoknya nanti di penghujungnya saya akan menghadapi orang yang akan mengatakan pokoknya. Ya sudah, kalau pokoknya nggak usah debat lagi, gitu aja lah. Makasih gitu aja. Iya, menarik sekali pemirsa. Al-Quran bukan karangan manusia. Al-Quran adalah firman Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu ini banyak perspektif dan banyak perdebatan yang berkembang. Dan inilah tanda-tanda kita sedang berpikir. Itu Mbak Ani. Baik, demikian tadi Mas Hendra respon Buya tentang beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu pembacaan gelombang cinta. Dan alhamdulillah pembaca gelombang cinta sudah ada di tengah-tengah kita yaitu Mbak Lilis. Kalau dari namanya ini Mbak Lilis biasanya berasal dari Sunda, apa asli orang Indramayu nih? Asli orang Indramayu. Oh, asli orang Indramayu ya. Baik, beberapa hal yang bisa saya bagi tentang Mbak Lilis Holiso. Ini lahir dan tinggal di Indramayu, tepatnya di Tambi, Kecamatan Slieg. Dan sekarang Mbak Lilis ini seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Rupanya ini anak didiknya Pak Tato. Baik, nanti kita akan dengarkan keterangan selanjutnya dan kita nikmati saja Lilis Holiso
dengan Bawalah Aku Pergi. Dipersilakan. Terima kasih Bu Wani. Sebelumnya saya mohon izin kepada Buya untuk membacakan Gelombang Cinta pada malam hari ini. Bawalah aku pergi. Sekali salah, tetap salah. Sekalipun sudah tersebar luas, tidak otomatis menjadi benar. Memang kita harus siap menerima kesalahan-kesalahan kita. Dalam rangka untuk menghindari dan mengatasi, bukan menerima kesalahan untuk menyetujui dan membenarkan. Mungkin karena terlalu lama aku menunggu engkau membuka pintu hatimu yang kau tutup selama ini. Wahai kekasihku, dengan harapan engkau akan membuka lagi. Aku tak sadarkan diri, membuat mataku buta, tidak dapat melihat. Padahal banyak pintu lain yang terbuka untuk diriku. Aku tidak menyalahkan dirimu menutup pintu di hadapanku, karena aku datang dengan berkendaraan motor tua. Tetapi semestinya engkau sadar bahwa orang yang bahagia itu bukan mendapatkan rizki berlebih, melainkan yang dapat membagikan rizki. Kebahagiaan tidak mungkin dapat tergapai bila hanya untuk diri sendiri. Kebahagiaan akan menjadi kenyataan manakala itu juga kita ingin membahagiakan orang lain. Aku tidak dapat menghindar bila orang-orang yang membenci diriku, dikarenakan aku berbeda dengan mereka, atau dikarenakan pola hidupku tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Aku tidak pernah bercita-cita ingin punya kepribadian seperti fotokopi. Aku ingin seperti ini, apa adanya, tidak perlu direkayasa. Riwayat hidupku adalah milikku sendiri. Hanya aku yang dapat memilih dan menentukan. Tidak perlu meminta pendapat orang lain. Ternyata bukan rasa takut kehilangan dirimu yang membuat aku menderita. Akan tetapi disebabkan upayaku yang terus-menerus tak pernah berhenti ingin menghilangkan rasa takut. Malah justru itu membuat jiwaku semakin lebih merana. Atau mungkin barangkali dalam rangka menghindarkan diriku dari berbagai macam kekecewaan adalah aku harus membatasi diri, tidak lagi memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada siapapun,
dan tidak mencintai siapapun secara berlebihan. Sejak sekarang, aku harus banyak belajar dan aku harus sadar bahwa diriku adalah yang paling mahal daripada harta benda yang aku miliki. Bila aku sendiri tidak mampu menghargai diriku sendiri, lalu siapa lagi yang akan menghargainya? Memang ada segumpal hati, mungkin sekarang ada di balik dadamu. Wahai kekasihku, aku tidak dapat melihat keberadaanku kecuali bila aku menjauh. Berbagai macam bantuan yang kuberikan dan pengorbanan yang kupersembahkan kepadamu sama sekali tidak pernah merubah pandanganmu terhadap diriku. Sekarang aku mesti menjauh darimu. Nanti dengan jarak yang akan memisahkan kita, diharapkan engkau dapat mengevaluasi ulang sikapmu. Rasa sakitku semakin berlebihan dan mendekam semakin di dalam hatiku. Wahai kekasihku, ketika aku dengan keras memaksakan diriku untuk melupakan seseorang yang sangat aku cintai, mungkin karena kejenuhan yang menyusup dalam kehidupanku dan kesepian yang mencekik leherku, sehingga akhir-akhir ini aku lebih suka mencari tidur, baik secara sadar maupun tidak sadar. Aku lebih suka berbaring, berlama-lama, dan malas bangkit. Selanjutnya, aku hanyut terbawa arus besar, memikirkan masa lalu yang berlebihan. Kemudian setelah itu, aku terhempas karena melihat masa depan yang mengerikan. Aku khawatir hal ini akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan bertanggung jawab mengelola segala kenangan, perasaan, dan kebahagiaan. Lalu tidak mustahil aku terjerembab dalam penderitaan hidup yang tidak berkesudahan. Terlalu lama aku membendung air mata supaya jangan mengalir, berujung dengan nervous breakdown yang tidak dapat dihindari. Sekalipun masih beruntung, tidak sampai stroke otak. Sebenarnya, aku harus membiarkan saja air mata mengalir dengan wajar. Karena di dalam air mata terdapat zat kimia yang berfungsi memberi ketenangan kepada tubuh. Aku dulu menduga orang yang beli sesuatu dijadikan kado untuk orang yang dicintainya akan merasa lebih bahagia daripada yang menerima kado. Akan tetapi, setelah kado yang kukirimkan untukmu, engkau kembalikan lagi kepadaku, membuat aku jadi terlukai. Hampir aku menghembuskan nafas terakhir. Rasa sedih yang menusuk hatiku
wahai perempuan yang sangat aku cintai. Bukan karena cintaku yang tertolak, tetapi karena engkau tidak mengerti makna cinta yang kupersembahkan kepadamu. Karena engkau tidak mengerti pikiran-pikiranku. Setelah ku tempuh perjalanan panjang mencari orang pintar, akhirnya aku temui dan aku diberi akal. Antara lain, bahwa untuk menciptakan kedamaian di dalam hati, pertama harus menghentikan pikiran yang berlebihan terhadap persoalan yang telah berlalu, yang sudah lewat dan sudah selesai. Kemudian, kedua, supaya hati damai adalah dengan mengendalikan sesuatu macam keinginan yang membuat kita selalu ingin mendapatkan segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Terakhir, kita harus berjiwa besar, memaafkan segala kesalahan orang, lalu tidak ada lagi dendam dan kebencian terhadap siapapun. Dulu, di awal cinta kita, ketika aku sedang terkenang terhadap dirimu, langsung seketika itu engkau menelponku, atau ketika aku sedang membutuhkan dirimu, langsung seketika itu engkau datang kepadaku. Itulah yang disebut dengan telepati. Tetapi sekarang aku menanggung rasa sakit. Engkau tidak mau tahu lagi. Ya sudah, terima kasih. Dulu waktu kita bermesra, ketika aku mendengar gelak tawamu, seketika itu juga otakku mengirimkan sinyal-sinyal untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekalipun ketika itu dalam keadaan kacau balau. Hal itu terjadi karena otakku menyimpan suara tawamu dalam suatu frekuensi yang disebut dengan gelombang alfa, sehingga aku seketika itu juga merasakan kebahagiaan. Tetapi sekarang, ketika aku mendengar gelak tawamu, yang kurasa adalah sama dengan cacian, makian, dan hinaan terhadap diriku. Aku pernah menduga bahwa cinta yang paling jujur adalah ketika seseorang jatuh cinta, tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui sebabnya. Mengapa dia jatuh cinta? Ternyata yang menjadi sebab mengapa aku jatuh cinta kepadamu bukan karena aku tidak tahu sebabnya, melainkan karena kedunguan diriku sendiri. Terkadang cara terbaik memberi reaksi berbagai situasi maupun peristiwa yang kita hadapi adalah dengan cara tidak melakukan apapun dan tidak berkata apapun. Menahan diri
dan mengendalikan emosi adalah merupakan reaksi yang berimbang, bahkan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan observasi yang objektif. Ketika itu, aku ingin mengendalikan emosiku, tetapi ternyata aku lepas kontrol. Sebabnya bukan karena aku dikecewakan, tetapi karena aku mencintaimu sangat berlebihan. Setelah aku tersadar dan berpikir matang, tidak perlu lagi menyesali apapun yang telah terjadi. Ketika berkenalan dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika berkenalan dan bersahabat dengan orang-orang yang buruk, akan mendapatkan pelajaran. Apapun yang terjadi, sisi positif selalu yang menjadi pertimbangan. Untuk melerai rasa pilu di hati akibat cinta yang kandas, kuhabiskan waktu kosongku dengan berbelanja apa saja yang dapat aku beli di supermarket. Setelah itu, aku merasa lega hati. Akan tetapi kemudian, aku semakin bergairah untuk membeli barang-barang yang tidak aku perlukan. Lalu, aku kemudian tersadar. Mungkin ini yang disebut dengan Diderot Effect, yaitu gemar membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Aku masih ingat, dulu engkau sangat pemalu. Engkau selalu menghindar dari tatapan mata. Sebagai pertanda, engkau merasa malu. Atau boleh jadi sebagai pertanda, engkau menyimpan cinta bisu kepadaku. Tetapi sekarang, caramu melihatku sudah berbeda. Sudah tidak ada lagi kerlingan. Yang ada hanyalah pandangan melotot penuh kebencian. Tepat pukul 24.00 tengah malam, HP berdering, SMS masuk. Setelah ku buka isinya, besok siang pukul 12 kutunggu di gubuk. Di pinggir sungai tempat engkau dulu menciumku dengan paksa. Setelah selesai ku baca, jantungku berdebar keras. Sehingga sampai pagi, aku tidak dapat tidur lelap. Muncullah berbagai pertanyaan dalam benakku. Sebenarnya apa yang engkau inginkan? Sengaja aku berangkat lebih awal supaya aku datang lebih dahulu. Ternyata engkau sudah ada di gubuk lebih dahulu.
Langsung saja kutanyakan, ada perlu apa lagi? Engkau tidak menjawab, melainkan langsung memelukku. Aku masih tetap seperti dulu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Engkau salah paham. Memang ayahku tidak menyetujui hubungan kita. Tetapi aku juga tidak dipaksa kawin dengan orang yang tidak aku cintai. Bisikmu di dekat telingaku dengan suara mengerang. Jadi bagaimana? Tanyaku penasaran. Bawalah aku pergi yang jauh dari sini. Jawabmu sambil bergetar, membuat bulu romaku semakin meremang. Indramayu, 14 Desember 2023, Abdul Syakur Yasin. Iya, luar biasa Mbak Hani. Iya, betul. Lilis Holison, Ananda Putri asli Indramayu. Begitu selesai membacaan Gelombang Cinta dengan judul Bawalah Aku Pergi. Kira-kira siapa yang mau membawa, Neng? Iya, tentu rahasia. Baik, sebelum kita buka diskusi, pemirsa, sedikit saya membuka catatan ringan terkait dengan bedah sastra melalui pisau-pisau sastra. Ini kisahnya Mbak Hani. Pertama, seorang wanita mendapatkan cinta yang kandas, tumbang, rungkat karena masa lalunya. Yang kedua, ini wanita ini mirip seperti ada tekanan-tekanan berat karena orang tuanya ingin memaksakan si wanita ini menikah dengan pilihan orang tuanya, walaupun lelaki itu tidak dicintainya. Jadi pikirannya labil. Baik, kita paksa satu persatu ini. Wanita ini menutup pintu dari hati siapapun. Maka wajar kalau ada lelaki manapun selalu tidak ditanggapi. Kedua, wanita ini juga tidak mau memiliki kepribadian seperti fotokopi. Dia pengen merdeka, pengen bebas dengan caranya sendiri, tidak mau sama seperti orang lain. Rasa sakitku semakin berlebihan dan mendekam semakin dalam di hatiku. Wahai kekasihku, ketika aku dengan keras memaksa diriku untuk melupakan seseorang yang sangat aku cintai. Ini pribadi yang sangat luar biasa Mbak Hani. Sulit menghilangkan masa lalunya. Sastra banget. Aku hanyut terbawa arus besar, memikirkan masa lalu yang berlebihan. Kemudian setelah itu aku terhempas karena melihat masa depan yang mengerikan. Ini Buya sering mengantarkan cerita-cerita ini. Jangan pernah meratapi masa lalu dan jangan kau takuti masa depan. Ada berikutnya pemberian kado dari lelaki yang dikembalikan. Tentu kecewa lelaki ini. Baik, untuk menghindari kekecewaan dan kedamaian hati seperti apa? Buya menyarankan ada 3 cara. Pertama, menghentikan pikiran yang berlebihan. Kedua, mengendalikan segala macam keinginan yang kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan. Hentikan semuanya. Karena biasanya yang apa yang kita lihat pengen dibeli dan seterusnya. Yang tidak pantas dibeli dan seterusnya. Jare wong dermayu ka mata indreng. Nah, terjemahkan sendiri. Yang ketiga, harus berjiwa besar. Memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jangan menyimpan rasa dendam dan seterusnya dan seterusnya. Dipaksa kawin oleh orang tuanya sehingga wanita ini hasil pikirannya menjanjikan pada lelakinya datang dan minta dibawa kabur. Ada catatan kecil Mbak Hani, ditunggu di gubuk yang telah ditentukan yang dulu pernah kau cium memaksa. Nah, itu kita buka dalam forum dialog berikutnya. Itu pemirsa catatan ringan tentang Gelombang Cinta malam ini. Iya, baik, luar biasa catatan ringan dari Pak Tato tadi, baik dari sisi sastra dan bahasanya. Kita ke Neng Lilis nih Pak Tato. Ya. Sebagai seorang mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia ya, bagaimana sih Neng Lilis ini melihat fungsi dan kekuatan puisi sebagai jalan dakwah untuk menebarkan pesan-pesan kebijakan seperti yang Buya pilih. Dan ini pertanyaan khusus nih ya Mbak Lilis,
Bagaimana sih Mbak Lilis itu untuk malam hari ini ya, melihat sosok Pak Tato sebagai dosen ya? Apakah beliau itu pelit, ngasih nilai, cerewet, atau seperti apa Mbak Lilis? Dipersilakan Mbak Lilis. Baik, terima kasih sebelumnya. Pak Tato ini merupakan dosen di jurusan Tadris Bahasa Indonesia dan beliau ini orangnya sangat humble dan bisa dibilang tidak pelit nilai karena beliau ini tidak mempersulit mahasiswanya. Iya, wow. Luar biasa Pak Tato ya. Iya, saya juga jadi pengen jadi mahasiswa Pak Tato nih. Iya. Udah? Oh iya, ini Mbak Lilis nih bagaimana setelah membaca Gelombang Cinta karya Buya ini? Apa yang ada di perasaan Mbak Lilis malam hari ini? Dipersilakan Mbak Lilis. Ya, menurut sudut pandang saya pribadi sebagai perempuan dan kaum muda yang belum menikah, Ya. Yaitu harus adanya komunikasi terhadap orang tua. Karena untuk menikah itu, kita yang melakukan kehidupan setelah menikah itu adalah kita, bukan orang tua ataupun orang lain. Jadi ya, kita sesama anak dan orang tua itu harus memiliki komunikasi. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak muda itu kurangnya komunikasi kepada orang tua. Oh iya, ternyata anak muda sekarang kurang berkomunikasi katanya Pak Tato ya? Iya, betul. Jadi harus sering membina komunikasi, sering makan bersama mungkin ya. Sering ngobrol ya Mbak Lilis ya dengan orang tua. Mbak Lilis mungkin seperti itu nanti dengan Bapak ya? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Lilis atas ulasan tadi dan apa yang disampaikan tadi. Kita ke Buya. Buya, ending dari Gelombang Cinta ini ada seseorang yang mengajak pergi karena dipaksa ayahnya untuk menikah lelaki yang tidak dicintainya. Bagi anak muda tentu saja ini banyak yang mengalami dan minimal pernah terlintas Buya dalam benaknya untuk kawin lari atau ini itulah. Lantas bagaimana sebaiknya hal yang paling bijaksana dari sudut pandang orang tua dan anaknya ketika ada keadaan yang seperti ini Buya terjadi? Dipersilakan. Iya, jadi ini 14 halaman ini isinya adalah keluhan-keluhan seorang lelaki yang cintanya ditolak. Salah satu keluhannya adalah aku tidak menyalahkan dirimu menutup pintu di hadapanku karena aku datang dengan berkendara motor tua, melarat maksudnya. Ini ada isu lama nih, cinta ditolak karena kemiskinan. Itu udah biasa. Ini semuanya keluhan, ngasih kado dibalikin lagi. Ini semuanya. Ini keluhan penderitaan cinta tertolak karena tidak disetujui oleh orang tua. Itu poinnya. Sehingga agama tidak kurang mendorong kita untuk memilih mencari menantu berdasarkan kesolehan. Agama tidak kurang memberikan petunjuk. Ya, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha fafuz bidati din taribat yadak. Silakan kau kawini perempuan karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Pilihlah yang beragama, kan begitu. Ini kan tidak efektif dalam masa sehari-hari. Tetap aja yang dicari yang kaya, betul nggak? Iya, betul. Jadi agama masih efektif nggak memberi petunjuk pada manusia nih? Sebetulnya secara logika benar. Kalau kita dapat suami dari orang yang salah kan enak, kita nyaman, bahagia. Ya, sekalipun miskin tapi sayang kan enak daripada kaya tapi medit kan. Miskin tapi loman, kaya tapi medit, enak mana? Ya itu persoalannya. Nah, ini satu pengalaman. Kemudian yang kedua, pengalaman kemanusiaan. Kebahagiaan akan menjadi kenyataan manakala kita juga ingin membahagiakan orang lain.
kebahagiaan itu kita rasakan bersama-sama dengan orang lain. Kalau Anda nggak percaya silahkan Pak Tato, saya kasih Anda mobil Mercy seri S 600, mobilnya presiden. Mercy Baby Band S 500. Saya bikinkan istana, ya. Tapi Anda sendirian. Bahagia itu nggak bisa sendirian, bersama-sama. Betul nggak? Ya tapi kan ada manusia yang sudah rusak kemanusiaannya. Dia tidak senang melihat ada orang bahagia kok. Orang hasut tuh, orang yang rusak. Orang hasut itu adalah orang yang tidak punya cita-cita apapun dalam hidupnya kecuali dia hanya ingin menghalangi kebahagiaan orang lain. Betul nggak? Ya. Kalau ada orang beli mobil, nafsu dia marah. Ada tetangga, ada warungannya laris, dia juga merah matanya. Jadi maunya apa? Pengennya orang menderita semua, dia sendiri yang bahagia, pengennya gitu. Nah itulah persoalannya. Makanya kebersamaan dalam kehidupan ini mesti menjadi satu pemikiran kita bersama. Percayalah, Anda diberi kesehatan yang sempurna. Senang nggak? Senang. Untuk merawat kesehatan, Anda ngepel lantainya sehari 5 kali. Pakai Baiklin. Mandinya pakai air panas dicampur Detol. Ngerebus kangkung 3 jam supaya bakterinya mati semua. Egotnya pas dipakai keramik. Betul? Pokoknya semuanya dirawat, dijaga. Jangan sampai ada bakteri, ada kuman, ada virus yang masuk. Tetapi Anda tinggal di tengah-tengah perkampungan yang sebelah barat kena diare, tetangga timur kena COVID, tetangga utara kena kolera, tetangga selatan kena penyakit AIDS, yang sananya kena muntaber, yang sana kena TBC. Mencret nggak? Bisakah engkau hidup sehat sendirian? Bisa. Anda punya uang 100 triliun, mau nggak? Saya kasih Indramayu, sehutannya, sesawahnya, sebagainya buat kamu semua, silahkan. Nggak tahu berapa ribu triliun tuh. Mungkin ada 100.000 triliun mah. Kalau Indramayu ditaksirin harganya, mau nggak? Tapi sendirian. Enak nggak? Kamu pinter, S3, profesor doktor, tapi pinternya sendirian di tengah masyarakat yang goblok. Enak nggak? Iya. Saya merasakan sendiri. Pulang dari luar negeri, belajar di luar negeri 20 tahun. Sampai ngibisnya ngomong bahasa sana. Pulang ke kampung, dipertanyakan oleh masyarakat sekitar, Buya Sakur tuh bisa apa sih katanya. Jadi enak gak jadi orang pinter di tengah masyarakat goblok? Enak gak? Jadi yang enak gimana? Bersama-sama pinter, bersama-sama sehat, bersama-sama makmur. Itu yang saya maksudkan. Jadi artinya ketika Anda punya pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak suka orang kaya, tidak suka orang rezekinya makmur, ada tetangga mau kawin aja kamu halang-halangi kok. Dioncok calon suaminya, calon mertuanya dioncok. Kamu ngelamar tetangga? Iya, kenapa sih? Sudah pernah hamil 2 kali tuh. Urusannya apa membuka rahasia orang? Ada nggak manusia yang begitu tuh? Tapi bukan kamu ya. Amit-amit jangan seperti itu. Oke, itulah beberapa pengalaman kemanusiaan. Dan terakhir,
ini memang undang-undang pernikahan kita melarang kawin paksa, betul? Pak Naib ketika akan mengawinkan di lapangan, ketika dia mengecek ulang, ya kan, surat-surat yang diperlukan bagi pengantin laki-laki perempuan, ya kan, ya kan sebelum ijab kan ada pemeriksaan ulang. Selalu Pak Naib bertanya, wahai pengantin laki-laki perempuan, kalian mau menikah? Betul. Pilihan siapa? Pilihan kami berdua. Tidak ada paksaan, tidak ada. Tidak tumpang lamaran, tidak ada. Betul nggak? Dicek di lapangan, tidak boleh ada paksaan. Sekalipun fikih Islam membolehkan kawin paksa, dicabut oleh negara. Dan ini di demo tahun 74 di demo. Ya, kenapa melarang kawin paksa? Ini kitab kuningan aja. Di kitabnya ada boleh pakai paksa dan sah. Kok ngapa undang-undang melarang pernikahan? Udah undang-undang dilarang. Naibnya juga di lapangan juga ngecek lapangan. Tetapi sesungguhnya saya mau sampaikan di sini, kenyataannya sampai sekarang masih banyak kawin paksa. Ketika ditanya oleh Naib, pengantin perempuan mengatakan tidak dipaksa. Betul, betul. Pilihan sendiri, pilihan sendiri. Nyatanya dipaksa. Apa kata bapaknya? Kalau kamu tidak mau saya nikahkan dengan nama orang tato, ya, sejak hari ini kamu bukan anak saya lagi. Maksa nggak tuh? Terjadi, masih terjadi, masih terjadi. Penindasan terhadap perempuan itu masih ada sekarang ini. Ini yang perlu kita bela. Perempuan juga manusia, Pak. Punya jiwa dan punya perasaan. Bagaimana rasanya dikawinkan dengan lelaki yang tidak dicintainya. Dan ini masih terjadi. Jadi pemaksaannya bukan pemaksaan secara fisik digebugin juga, enggak juga. Tapi secara tekanan psikologis. Betul enggak? Iya, sambil melotot bapaknya. Udah angkat koper, keluar dari sini. Kalau nggak nurut sama saya, pegel makanan besar apa? Iya kan? Jadi undang-undangnya ada, diawasi, dikontrol, tapi terselubung pemaksaan masih ada. Kenapa? Mindsetnya belum berubah. Undang-undangnya berubah, tapi mindsetnya masih belum berubah. Kenapa? Karena orang tua, kebanyakan atau banyak sekali orang tua yang merasakan bahwa anak-anakku adalah milikku. Terserah bagaimana aku menentukan. Disitulah terjadi kediktatoran rumah tangga. Betul nggak? Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi kita jangan terburu Anda merasa bangga dengan undang-undang pernikahan yang sudah begitu maju, melarang kawin paksa, membatasi umur usia kawin. Betul nggak? Mencabut hak cerai suami yang sewenang-wenang. Jangan seperti itu. Nyatanya masih belum diimplementasikan secara utuh di tengah-tengah masyarakat. Karena mindset orang tua masih merasa bahwa anakku adalah milikku. Dan sampai sekarang masih banyak orang tua yang intervensi memaksa anaknya suruh bercerai. Kari laki rabi mah anak pegate nang. Karo wong tua malah langkah pegate. Bener beli? Bener. Waduh kasih beli bener. Iya. Itu artinya memaksa anaknya suruh bercerai. Gara-gara menantu mukul istrinya. Ibunya istri nggak terima anaknya dipukul. Ya. Dicaci maki menatunya punya orang tua juga cerita akhirnya mertua berantem, anaknya sudah berpelukan lagi. Ya itu yang terjadi sampai langsung turun di lapangan. Orang itu datang buka lemari, bajunya diambilin semua, ayo pulang. Udah pulang, mantu dan makan.
Terjadi kan? Terjadi sampai sekarang. Padahal undang-undangnya ada. Yaitu masalahnya. Makanya jadi ini undang-undang pernikahan itu atau dalam bahasa Arabnya ahadus saksiyah, kita sudah bagus ya. Dan untung waktu itu disahkannya pada zaman era Pak Harto dengan tangan besi. Kalau sekarang mungkin susah sekarang. Dulu aja di demo kok. Betul nggak? Di demo. Tahun 74, kamu belum lahir ya? Udah lahir, udah lahir. Tahun 74 itu diundangkan itu. Ya sampai sekarang. Dan para kiainya sendiri di tengah masyarakat masih tetap meyakini apabila seorang suami mengatakan dengan mulutnya, aku mencerai kamu, diyakini sudah sah cerainya. Selesai. Kalau 3 kali berarti tidak boleh campur lagi, nggak boleh rujuk lagi. Harus ditahallul dulu, harus nikah lagi perempuannya. Bayangkan, padahal undang-undang mencabut hak cerai suami dari mulut suami harus diproses di pengadilan. Masih ada dualisme. Ini perlu kita perjuangkan dan tentunya bukan dengan undang-undangnya yang dibikin kalimatnya indah, tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan, penjelasan, penyuluhan pada masyarakat bahwa bahwa anak-anakmu itu adalah bukan milikmu, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dong. Itulah yang jadi persoalan. Jadi ini kita mengangkat isu ini supaya menjadi bahan pembicaraan kita bersama sehingga menghasilkan pikiran-pikiran yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga kita. Terima kasih. Iya, dengan pendidikan kita akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ada banyak hal yang berkaitan dengan orang tua dengan anaknya yang memaksakan untuk menikah sebagaimana pendapat orang tuanya. Ketika anaknya menikah, orang tua itu meneteskan air mata. Tetesan air mata itu pemirsa banyak maknanya. Yang pertama mungkin terharu, yang kedua sedih, mungkin yang ketiga bahagia. Karena tangisan air mata orang tua banyak maknanya. Sisi lain, ada nyanyian kembang ciciringkong, kembut cilik wadah bangkong. Waktu cilik dibopong-bopong, waya gede digawa ning uang. Itulah sedihnya. Itu bahan kira-kira kurang lebih. Oh, iya. Baik, saya kira Mbak Lilis tadi sudah banyak ya pesan Buya untuk Mbak Lilis, nanti bisa menentukan pilihan Mbak Lilis. Baik. Seperti yang dikatakan Buya bahwa bahagia itu tidak bisa sendiri, kita harus bersama dan dirasakan oleh orang lain. Buya selalu berbagi kebahagiaan dalam pikiran-pikirannya di setiap kajian-kajian beliau. Dan baik, kita juga akan masuk ke sesi dialog dan sudah ada beberapa yang raise hand, saya kira, dan ditujuk langsung ada Mas Anton dari Palembang. Dipersilakan Mas Anton untuk ada hal-hal yang disampaikan kepada Buya. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan terus pada Buya. Dan saya punya kangen kepada Buya. Sudah lama tidak kepada Buya, kecuali melalui kajian. Kemarin-kemarin itu ada melalui telepon Pak siapa itu. Begini Buya, saya kepingin bertanya bagaimana makna surat makna Al-Quran surat Az-Zilzalah ayat 7 dan 8 Buya. Karena saya dengar-dengar banyak sekali orang yang membanggakan ayat-ayat itu Buya. Bagaimana bunyinya? Mungkin itu saja. Bunyinya bagaimana bunyinya tuh? Mana? Al-Zilzalah. Surat Al-Zilzalah ayat 7 dan 8 yang isinya apa itu? Kecil apapun kebaikan. Artinya kira-kira begini Bu ya. Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan juga pasti dibalas oleh Allah. Nah, karena di tempat saya banyak sekali orang yang membanggakan ayat itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, secara umum saya ingin jawab aja langsung bahwa
kebaikan sekecil apapun, andaikan seberat atom. Atom itu seberapa kecilnya? Tidak terlihat mata. Pakai mikroskop kelihatan enggak? Enggak. Itu pakai mikroskop kuantum khusus fisika partikel. Khusus untuk mengambil fisika partikel, saking kecilnya. Beratnya berapa gram? Ya mungkin satu per juta gram ya. 1 per sejuta yang sudah berhamburan di udara. Itu atomnya, protonnya itu. Ya. Elektronnya berapa yang mengelilinginya? Neutronnya berapa? Fa amman mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar atom pun akan terlihat oleh Allah. Kemudian Allah juga mengatakan, wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik bersama dengan berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum fa 'alaiha. Kalau kamu berbuat jahat, kamu menjahati dirimu sendiri. Artinya ini penegasan berulang-ulang dalam Al-Quran, bukan di sini saja, di banyak surat semuanya, bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik, sekecil apapun direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang besar saja. Nah, makanya perbuatan baik seperti apa? Sekecil atom itu. Ya minimal ada Pak Tato pakai gelang, pakai jam Rolex yang harganya 1,5 miliar. Saya sebagai sahabat merasa bahagia ada teman bisa pakai jam Rolex. Ya Allah, cakep banget. Dengan senyum saja menyambut seseorang itu adalah kebaikan yang sangat kecil kan? Betul enggak? Iya. Kalaupun kita tidak bisa nyumbang dengan uang, kita nyumbang dengan doa. Kalau bisa dengan tenaga yang nyumbang, ada tetangga bikin masjid, orang pada nyumbang juta-juta, seorang miskin ya udah ikut ngaduk semen. Ya. 2 jam hari Jumat nyumbang tenaga, nggak ada tenaga ya nyumbang dengan buka seser di pinggir jalan, kan bisa cari baca selawat kan, lah iya, nggak bisa ya dengan berdoa. Jangan lalu hati Anda berbuat jahat, boro-boro mendoakan nyumbang, malah sesumbar menyumpahi panitia pembangunan masjid nih, potong telinga kalau jadi masjidnya. Ada nggak begitu? Ada nggak orang yang sesumbar begitu? Urusannya apa? Kok ada orang bikin masjid kok potong telinga? Saya bikin pondok juga ada yang sesumbar. Nih kalau jadi pondoknya Buya Syakur nih potong telinga, tak potong kamu sekarang nih. Iya kan? Jahat nggak? Memang tidak membunuh orang, tapi hati yang begitu saja. Saya lagi cerita kecil, seorang atasan mungkin bawahannya ngelawan gitu, dia tersinggung, dia marah, jangan macam-macam kau, jangan menggurui saya kau, masa depanmu ada di ujung penaku ini, kumutasi lu ke Papua. Pernah dengar gak atasan bilang begitu? Bayangkan ucapan nggak ada bekasnya, bawahnya nggak luka nggak apa kok, berdarah nggak? Kakinya patah enggak? Bawahnya juga tertawa aja orang, atasan gue gila tuh katanya. Dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang bisa menentukan masa depan manusia. Jahat nggak tuh? Semua dicatat kok. Semua dicatat. Dan nanti keadilan Tuhan semacam itu. Nanti besok
ketika kita diadili, diproses di pengadilan, ada dewan jurinya, ada dewan hakimnya, ada segala macam, dan semuanya itu adalah mahkamah domir yang menjadi saksi diri kita sendiri, yang menjadi hakim diri kita sendiri, yang menjadi dewan juri diri kita sendiri, yang berkata tangan dan tangan kita sendiri kok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kurang seberapa lagi. Tapi ini pun ya sesungguhnya nanti di akhirnya tidak kurang Al-Qur'an menjelaskan macam itu, tapi belum kelihatan ada orang yang punya kesadaran seperti itu. Kalau orang sadar semuanya terkontrol, dosa-dosa besar sekecil atom, kebaikan-kebaikan sekecil atom, semuanya akan direkam oleh Allah. Saya yakin percaya orang itu pasti ada peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Makasih, gitu aja. Iya, kualitas hidup yang luar biasa. Selain sandang, pangan, dan papan, tentu pengetahuan juga perlu kita terapkan. Ada banyak orang lain karena kebodohan itu lebih dekat kepada kekufuran. Oleh karena itu selalu senantiasa melihat kajian-kajian Wamima TV, berbagi kebahagiaan. Itu Mbak Hani. Iya, baik. Baik sekali. Banyak sekali kebijakan dan pesan kemanusiaan yang kita petik dari setiap kajian-kajian Buya. Namun tetap waktu kita terukur, dan itu artinya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement. Dan closing statement yang pertama diberikan kesempatan kepada Mbak Lilis. Dipersilakan Mbak Lilis. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya ingin berbicara mengenai ketika kita mencintai seseorang atau ketika kita menyukai sesuatu itu, maka jangan terlalu berlebihan. Dan yang saya tadi ucapkan bahwasanya kita sebagai seorang anak itu harus adanya keterbukaan kepada orang tua, dan sebagai orang tua pun harus memikirkan pendapat anak dan tidak untuk memaksanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Buya atas kesempatan saya untuk membacakan Gelombang Cinta, dan kepada Pak Tato selaku dosen saya karena telah membawa saya ke sini untuk membacakan Gelombang Cinta pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lilis atas closing statement. Dan closing statement selanjutnya kepada Pak Tato, dipersilakan Pak Tato. Terima kasih Mbak Hani, izin Buya. Neng Lilis, nih Bapak dosenmu mau ngedongeng. Saya akan membuat cerita pemirsa. Tentu cerita ini disadur dari berbagai sumber. Tadi Buya pernah mengatakan bagaimana sikap reward dan punishment dalam kajian kitab tadi. Reward itu hadiah, punishment itu adalah hukuman. Ini ada satu kisah. Ada seorang raja yang sangat cerdas, pandai, dan dia memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Tetapi sayang pemirsa, raja ini memiliki cacat. Matanya hanya satu yang bisa melihat, mohon maaf, dan kakinya pun satu. Tetapi dengan penuh kepercayaan diri, raja ini memimpin dengan baik. Ketika suatu pagi, raja tadi berkeliling ke istana. Di samping istana ada galeri foto atau lukisan zaman dulu, lukisan dari raja pertama, raja kedua, sampai raja yang terakhir dan raja yang sedang menjabat. Lukisan itu gagah-gagah dan indah-indah. Sang raja tadi punya pikiran pemirsa, saya pengen suatu saat saya meninggal, lukisannya pun dipajang di galeri istana ini. Maka dengan begitu sigap dia mengumpulkan para penggawa, suruh mencari para pelukis yang hebat di pelosok negeri ini. Sebut saja kerajaan Sukagumiwang. Seluruh pelukis datang. Begitu hadir, singkat kata singkat cerita pemirsa, Boba Dewong Kanda, seluruh pelukis kumpul di alun-alun istana. Wahai para pelukis, saya mungkin jabatannya tidak lama, mungkin digantikan anak saya atau saya meninggal dan seterusnya. Saya ingin punya cita-cita dilukis dan dipasang di galeri istana ini. Tetapi perlu diingat, ini baru reward dan punishment. Jika lukisan itu berkesan kepada saya dan menjadikan lukisan itu indah,
akan kuberi hadiah kastil, ya raja kecil lah gitu. Tetapi ingat, andai kata lukisan itu menyiksa dan menghina saya, hukumannya berat. Begitu Mbah Hani. Kira-kira kalau Mbah Hani sebagai pelukis mau terus melukis apa mundurkan diri? Apa ya? Semua pemirsa, para pelukis tadi diam semua. Mikir. Masa pengen duitnya BPN istana? Ini namun blesak lukisannya, disembelih. Tuan Raja, mohon maaf, mau ke toilet. Semua mundur perlahan-lahan. Hampir 80% mundur teratur. Ada seorang pemuda Mbah Hani. Tuan Raja, izinkan saya mendaftarkan diri akan melukis Tuan Raja. Baik, saya tunggu waktunya seminggu. Yang lain pada sinis. Wah, kasar lu. Mengecewakan. Menghina. Singkat kata, singkat cerita pemirsa. Sehari, 2 hari, 7 hari, seminggu. Tibalah saatnya sang pelukis tadi melapor ke raja. Tuan Raja, lukisan sudah kami siapkan untuk dipertunjukkan. Mendengar itu seluruh pelukis yang tadi mengundurkan diri pemirsa berbondong-bondong datang ingin menghinakan. Pasti kamu dibunuh, pasti kamu dibully. Alkisah pemirsa, begitu dibuka, dia gelit lukisan itu, kainnya dibuka. Truing, sang raja takjub. Semua pelukis termelongo. Wah, lukisannya gagah. Sang raja digambarkan naik kuda, sedang memanah. Mate kan mekonon memanah. Jadi disangkanya sedang nikah. Duduknya miring, sikilnya beli katon yang buntung. Wah, luar biasa. Anda saya berikan kastil dan silakan nikahi beberapa dayang yang ada di sini. Luar biasa. Para pemuda yang lain tadi yang tidak punya pikiran dan selalu mengenyek, kapi asem jarwang dermayu sih. Kapi asemku kecut. Alkisah pemirsa. Ia bisa melewati sebuah tantangan. Bahwa yang berani mengambil resiko, berani berpikir di luar kebiasaan, bahwa yang bersedia untuk menantang dirinya menjadi lebih kreatif dan inovasilah yang akan memenangkan semua pertempuran. Setiap manusia punya sisi kelemahan, sisi gelap dan kekurangan, tapi di saat yang bersamaan kita pun punya kekuatan, sisi terang dan kemampuan yang lebih hebat. Seharusnya inilah yang ditonjolkan di kajian-kajian Wamima TV. Mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu luar biasa ya closing statement dari Pak Tato. Ini kalau lagi ngajar sering dongeng nggak ini Mbak Lilis? Iya. Baik. Untuk closing statement selanjutnya kepada Buya dipersilakan. Baik, untuk kalau closing statement saya nyampaikan beberapa poin pesan untuk para sahabat semuanya. Pesan yang pertama adalah sukses bukan hanya menggapai apa yang engkau cita-citakan, tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dan yang lebih penting lagi, kesuksesan adalah kemampuanmu melihat lebih jauh daripada orang lain yang melihat. Kedua, pesan untuk para sahabat. Hendaknya engkau selalu berbuat baik kepada siapapun. Maksud saya kepada siapapun, tidak usah dikaitkan dengan warna kulit, dengan warna ras, warna agama dan sebagainya. Pokoknya siapapun yang kau lihat sebagai manusia. Sebab saat perpisahan terakhir dalam kehidupan ini tidak punya penjadwalan yang dipastikan. Mumpung engkau masih hidup, segeralah banyak berbuat baik. Belum tentu masa perpisahan tidak ada jadwal yang pasti. Bisa kan ntar malam? Nanti pagi? Bisa.
pulang dari sini? Ada nggak orang pulang dari ngaji sama saya, selesai ngaji dia pulang tabrak mobil mati, nggak sampai ke rumah kok? Mungkin nggak? Ya mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Saya doakan selamat. Yang ketiga, kehidupan ini sesungguhnya adalah sekolah. Hidup ini madrasah sebetulnya. Ya, cobalah selalu belajar setiap saat tentang sesuatu yang baru. Setiap saat harus belajar sesuatu yang baru. Tuhan tidak menyuruh engkau pintar, tetapi Tuhan menyuruh kita belajar. Yang penting belajar dan belajar. Andaikan sudah rajin belajar tiap hari, bodohnya angger ya wis selesai. Karena kamu sudah belajar. Paling tidak orang belajar tetap akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau tidak belajar ya tidak dapat yang baru. Kemudian yakinilah, jangan ada keraguan sedikit pun bahwa engkau dihadirkan di bumi ini tidak sia-sia. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan atas dirimu, sekalipun engkau harus menghadapi berbagai kesulitan, adalah sudah diketahui Tuhan bahwa engkau mampu menghadapi hambatan dan rintangan. Percayalah, jangan pernah berkecil hati. Selanjutnya, kepada sahabat semuanya, jadikanlah apapun yang menimpa dirimu sebagai pengalaman. Ya, jangan sampai seperti orang botak yang baru sadar gunanya sisir. Setelah botak baru sadar gunanya sisir. Selanjutnya untuk sahabat sekalian, kebahagiaan bisa engkau dapatkan melalui sikap menerima dan selalu senang dengan apapun yang engkau miliki. Bukan dengan cara memunculkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak engkau miliki. Itu. Kemudian, sebelum engkau belajar menari, sebaiknya engkau belajar berjalan saja dulu. Sebelum belajar menari, seharusnya belajar berjalan saja dulu. Bila engkau tidak bisa tersenyum manis, sebaiknya jangan buka warung lah. Musibah yang engkau hadapi jangan dijadikan jalan buntu, melainkan engkau jadikan sebagai langkah baru menuju keberhasilan di masa mendatang. Terima kasih. Banyak pesan-pesan dari Buya, tadi kurang lebih ada 7 poin, tetapi salah satunya adalah selagi masih diberi kesempatan, berbuat baiklah kepada siapapun, sebab kematian tidak mempunyai jadwal yang pasti. Mari juga mengaji bersama Buya di Wamima TV selagi masih ada kesempatan. Baik, demikian sahabat Wamima TV, selalu ada yang kita petik dari kajian Buya pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama kepada Pak Tato, Mbak Lilis Holiso, Mas Anton, dan Mas Hendra, dan tentu saja kepada Buya yang kita semua selalu nantikan nasihat, kajian, dan petuah-petuahnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.